Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala 'abdihi wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada thumma amma ba'du. Ayat 72 ya. Baik. Kita baca dahulu ayatnya walaupun sudah dibaca sebelum ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesama mereka, perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan ke atas orang-orang yang beriman, yakni maksudnya para sahabat, pada permulaan siang, dan ingkarilah ia pada akhirnya, yakni pada petang hari, supaya mereka kembali kepada kekufuran. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita cara atau bentuk yang lain makar, konspirasi dan kaidun atau kejahatan orang-orang ahlul kitab, yaitu sebagian mereka ada yang menzahirkan keislaman di pagi hari, mungkin ada di antara mereka yang salat subuh bersama Rasulullah, bersama para sahabat, tapi kemudian di petang hari mereka murtad. Wa'iyadzubillah. Tujuan mereka berbuat demikian itu
untuk mempengaruhi orang-orang mukminin yang masih dhaif iman mereka. Iman mereka yang masih waktu itu lemah. Dan juga untuk mempengaruhi orang-orang mukminin yang masih jahil tentang agamanya. Itu tujuan mereka. Dan tujuan mereka juga ialah untuk memurtadkan orang-orang mukminin daripada Islam kembali kepada kekufuran. Mereka kata la'allahum yarji'un. Tetapi mereka lupa bahawa apabila kebenaran ini telah difahami dan meresap pada jiwa atau hati seorang mukmin, ia akan sabit, akan tetap kokoh, tidak akan dapat diganggu gugat lagi. Apabila akidah sudah merasakh, maka ia sabitun, disebut oleh Allah sabit, maknanya tetap. Dalam surah Ibrahim umpamanya kan, Allah ada menyebutkan atau Allah berfirman pada surah 14 ini, ayat yang ke-24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha ila akhiril ayat. Asluha thabit. Orang kalau sudah memahami akidah sahihah, maka ia akan menjunam, tertanam di dalam jiwanya. Ia tak akan apa yang dek hujan, dek angin, apa bahasa Melayu, takkan lekang. Hujan, tak ada hujan. Pokoknya begitulah hujan dan tengah hari, saya pun tak pasti. Tak lekang atau tak hilang kerana sebab apapun juga. Kalau sudah merasakh, sudah thabit fil qalbi. Taib. Itu tidak akan berlaku sebenarnya. Dan ada satu dialog semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Sufyan radhiyallahu anhu menyampaikan dakwah Rasul kepada Herakles dengan membawa satu surat. Ketika itu berlaku dialog. Pemimpin Rom itu bertanya kepada Abu Sufyan tentang Rasul ini sallallahu alaihi wasallam dan tentang orang-orang yang mengikutinya. Katanya, hal yarji'u anhu man dakhala fi dinihi? Ada tak orang yang sudah beriman kemudian mereka murtad? Ada tak pengikut Muhammad yang sudah ikut dia kemudian dia kembali kepada agama yang lama, yang murtad? Abu Sufyan kata tidak ada. Itu mukmin apabila iman sudah merasakh, tertanam, terjunam di dalam jiwanya, dia akan firm menghadapi apapun juga gangguan, karena mereka telah faham. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mempunyai imanan jazima, imanan sadiqa. Tapi mungkin tidak berlaku pada umat Islam di zaman kita hari ini. Umat Islam di zaman kita hari ini imannya, ya Rab, masih goyah, belum firm. Maka itu salah satu program yang patut ada pada setiap Muslim, bagi pandangan saya lah, di bulan Ramadan ini ialah untuk menilai kembali iman masing-masing. Apakah saya ini seorang mukmin yang sebenarnya? Apakah iman saya sudah mantap
Apakah saya punya keyakinan yang benar? Okey. Apakah saya benar-benar yakin terhadap agama ini? Ini semuanya perlu buat satu kajian, penilaian kembali, ya, menilai kembali tentang iman kita. Kerana iman akan selalu melalui dugaan, ya. Dia selalu akan menemui yakni dugaan dan ujian. Yazdad wa yanqus, akan bertambah, akan berkurang. Dan seorang mukmin dia akan dikelilingi atau menjadi sasaran musuh-musuh Islam. Orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, terutama Kristian di hari ini, sangat agresif usaha mereka untuk memurtadkan umat Islam. Saya tidak baca isu yang terkini antara JAIS dengan gereja itu. Dan itu bukan baru, itu barangkali yang baru ketahuan. Isu ini sudah lama. Sudah lama. Karena dianggap mungkin sensitif. Ada orang yang tahu di kalangan umat Islam pun tidak mau mengambil tindakan. Padahal sudah ada undang-undangnya. Jadi isunya bahwa orang-orang non-muslim akan terus berusaha dengan cara apa jua untuk memurtadkan umat Islam. Antara lain mereka berpura-pura muslim. Di pagi hari mereka muslim, petang mereka sudah kufur. Bagi orang yang masih imannya masih lemah melihat begitu, apalagi mereka yang berbuat begitu mungkin orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang berpengaruh, maka dia akan memberi pengaruh sedikit sebanyak kepada du'afaul mu'minin, orang-orang mukmin yang dhaif imannya atau yang masih belum firm tadi imannya. Itu tujuan mereka. Dan fenomena ini akan terus berlaku. Maka seorang mukmin mesti waspada daripada makar atau konspirasi musuh-musuh mereka di kalangan ahlul kitab. Maka setiap mukmin mesti berusaha untuk memantapkan iman mereka. Allah ada berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul. Diseru, dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, tapi diperintah untuk beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya apa ini? Untuk memantapkan keimanan. Kama qala Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu, mantapkan dengan la ilaha illallah. Tentu maksudnya bukan sekedar ucapan, tapi memahami. Mantapkan itu, kokohkan dahulu, sebab itu foundation. Dan gangguannya banyak sekali. Usaha daripada non-muslim akan berterusan dengan macam-macam cara. Terutama orang-orang yang dhaif. Dhaif in terms, yang pertama umpamanya iman tentu. Yang kedua dhaif dari sudut material keuangan. Itu menjadi sasaran. Di mana-mana negara Islam mereka akan datang. Yang pada amnya orang Islam miskin. Sebagai sekedar contoh di Indonesia, Kristen very huge gerakannya. Pasal keuangan mereka memang luar biasa. Dan mereka buat hospital umpamanya. Nah, di daerah saya umpamanya di Karawang, hospital itu kebanyakannya milik mereka. Dan orang yang sakit, pesakitnya ramai umat Islam. Yang mereka welcome betul. Sebab mereka sudah dilatih. Untuk melayan pesakit tanpa ditanya ada wang atau tidak. Nah, lain dengan hospital yang lain barangkali ditanya ada wang, boleh masuk. Tak ada wang, kata sorry. Siapa yang akan menjamin? Tapi orang Kristen tidak. Dilayan. Yang mestinya mungkin sehari jadi 2 hari jadi seminggu. Dan dilayan. Dengan layanan yang benar-benar menyentuh perasaan orang yang dhaif itu tadi. Pada akhirnya mungkin akan terpengaruh. Setelah dia umpamanya nak balik ke kampung pun akan dihantar oleh mereka. Dan terus dikirim orang mereka untuk memantau orang tadi. Dan akhirnya murtad. Nah, ini jangan salahkan mereka. We should blame ourselves. Sebenarnya umat Islam ada kemampuan
Baitul Mal dan Baitul Zakat berapa milion kita boleh kumpulkan, betul tak? Laporan-laporan Baitul Zakat, Baitul Mal, milion. Tapi tetap masih ada orang-orang yang dhaif. Ini mekanisme ini perlu dibetulkan. Okey? Untuk di Malaysia hasil. Malaysia ni Masya Allah kalau kita baca akhbar dan dengar berita, tahun ini Baitul Zakat ataupun pusat zakat dapat mengumpulkan zakat sekian milion, 100 over million. Tapi subhanallah, apa yang berlaku? Barangkali ada orang yang bertanya, ke mana wang itu? Mungkin saja ada orang bertanya. Kerana tiap masa ada saja laporan orang-orang yang susah itu. Nah, kita harus melatih orang-orang muslim yang punya kehendak, kemauan, dilatih untuk turun ke bawah. Dakwah bil hal. Dakwah bukan bil lisan tapi bil hal. Orang sedang perlu touching dia punya jiwanya, dekati mereka. Dan itulah dakwah yang sangat efektif sebenarnya dibandingkan dengan dakwah bil lisan. Jadi mereka akan berusaha terus untuk memurtadkan orang-orang mukminin daripada agamanya. Ini salah satu di antara cara-cara ahlul kitab untuk memurtadkan orang-orang mukminin, la'allahum yarji'un, semoga atau agar supaya mereka yang orang mukminin kembali kepada kekufuran. Ini bukan hanya satu berita dari Allah. Alhamdulillah Allah memberitahukan kerana Allah Maha mengetahui tentang musuh-musuhnya dan musuh-musuh muslimin. Tapi pada waktu yang sama ini satu warning daripada Allah kepada orang-orang mukminin. Awas, hati-hati dan jaga-jaga kamu. Mantapkan iman kamu. Bahawa orang kalau sudah mukmin belum tentu dia akan selamat daripada gangguan orang-orang ahlul kitab yang memang salah satu aktiviti mereka terus berusaha untuk memurtadkan orang-orang mukminin dengan segala cara. Waspada dan hati-hati. Kemudian ayat yang ke-73. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agamamu. Apa maksudnya? Kepada orang-orang yang seagama dengan mereka, yaitu Yahudi atau Nasrani, agar mereka tidak jadi masuk Islam, atau kepada orang-orang Islam yang berasal dari agamamu agar goncang iman mereka dan kembali kepada kekufuran. Nah, ini perkataan mereka lagi sebagai lanjutan daripada perkataan mereka, yaitu aminu billadzi unzila ala alladzi wajhan nahar waqfiru akhirah, dilanjutkan dengan wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jadi mereka ini berusaha keras untuk menghalangi golongan mereka daripada masuk Islam, ataupun menggoncangkan orang yang dahulunya di kalangan mereka masuk Islam, diganggu keimanannya. Anda perhatikan usaha ini berterusan. Sebab Al-Quranul Karim mu'jizatun khalidah, mu'jizat yang berkekalan. Apa yang Allah firmankan, ia tidak hanya berlaku pada ketika ayat ini turun, tetapi ia berkekalan, berterusan. Perhatikan orang-orang non-Muslim ketika mereka menguasai umpamanya media massa, maka mereka mewar-warkan, mempromosikan Islam sebagai agama yang mundur, agama yang apa lagi, tidak maju, agama yang hodoh. Diberikan gambaran sebegitu hodoh sekali tentang Islam dan umat Islam. Antara tujuannya ialah untuk menghalangi orang mereka dari mengenali Islam, apalagi memeluk Islam. Itu usaha mereka. Ataupun kalau ada di antara mereka yang sudah masuk Islam, dengan membaca referensi mereka itu akan mungkin ragu-ragu terhadap kebenaran Islam.
Dan mereka kuasai media cetak dan elektronik. Tiap hari mereka mempromosikan Islam sebagai agama yang hodoh itu. Itu memang sengaja, propaganda mereka seperti itu. Jadi mereka ada selampang dua mata untuk menghina Islam, dan memang itu sasaran mereka, dan keduanya menghalangi orang mereka daripada mengenali. Tetapi wa makaru wa makarallah. Walaupun mereka ada makar, tapi Allah pun ada perancangannya sendiri. Wallahu khairul makirin. Dan ternyata di Eroppa atau di Amerika sampai berita pada kita bahawa Islam termasuk agama yang paling cepat berkembang. Dan di kalangan mereka yang masuk Islam bukan di antara orang-orang yang layman, tapi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang punya pengaruh. Hingga kalau seorang saja di antara mereka masuk Islam, gaungnya sangat besar sekali. Dan memberi pengaruh kepada orang lain. Lalu membuat orang-orang mereka suspend, ya. Dia teruja apa Islam sebenarnya. Sehingga dia akan berusaha untuk mendekati Islam. Sama ada membaca atau bergaul dengan umat Islam. Ramai alhamdulillah di kalangan mereka yang dahulunya benci terhadap Islam, karena dipengaruhi oleh orang-orang mereka, akhirnya menjadikan mereka teruja, lalu mencari, dan kehendak Allah tidak dapat dihalangi lagi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada orang lain yang dapat menyesatkannya kembali. Dan di kalangan mereka bila sudah masuk Islam, mantap menjadi dai, aktivis dakwah keliling dunia, dan ramai dari usaha mereka yang masuk Islam. Banyak nama-nama itu kita semua selalu sentiasa dengar. Dan mereka bila masuk Islam serius mempelajarinya. Bahkan most of them terus pergi ke negeri Arab nak belajar bahasa Al-Quran dengan segala kesungguhan. Few months saja mereka sudah mampu, very fluent dalam berbahasa Arab, lalu memahami Al-Quran dan memahami agama directly dari sumbernya. Mereka tidak terikat dengan qala fulan, ulama fulan, syekh fulan, tidak. Mereka langsung qala Allah, qala Rasulullah. Nah, ini satu perkembangan yang sangat menggembirakan untuk saudara-saudara kita di Eroppa dan Amerika yang Muslim itu. Sebaliknya pula di negara-negara Islam, yakni tidak seperti itu ya berlaku. Perkembangan dakwah sangat stagnan dan berada di takuk lama. Dari dulu hingga sekarang ya itu saja. Mabni 'ala sukun atau 'ala al-fath, begitulah, tidak bergerak dia ya. Baik. Wal'iyadzu billah. Ya, kenapa? Karena mereka belajar. Mereka benar-benar mencari talabul ilmi mereka. Kalau kita tidak talab, kita menerima apa adanya. Itu di antara perbezaannya. Jadi sekali lagi, usaha mereka akan sia-sia. Walau begitu, kita jangan berserah sepenuhnya kepada perancangan Allah. Sebagai mukmin kita mesti aware, mesti ada wa'yul islami, kesadaran dan waspada. Nah, kewaspadaan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk dakwah. Maka within Muslim community mesti diaktifkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bila al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini dia lembek, dia tidak bergerak, tidak aktif, maka musuh Islam mudah untuk mengaplikasikan perancangan mereka itu. Nah, umat Islam harus menjadi aktivis. Dan saya pernah katakan kepada anda bahwa salah satu bentuk syukur yang paling tinggi pada pandangan Allah ialah syukur yang ditransformasikan dalam bentuk aktiviti dakwah. Ini dinyatakan di dalam surah Saba ayat 13. Qauluhu ta'ala, di tengah-tengah ayat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, i'malu ala Dawuda
syukra. I'malu ala Dawud syukra. Surah 34 ayat 13. Di tengah-tengah ayat itu. I'malu ala Dawud syukra. Beramal tu di situ maknanya beraktiviti. Bekerjalah kamu, maksudnya ialah menjadi aktivis dakwah. Ilmu diamalkan dan disebarkan. Jadi aktivis dakwah. Bila dakwah Islamiah ini layu, kurang cergas, maka orang lain akan mengambil kesempatan dari kelembaban dakwah ini. Kita semuanya umat Islam mesti berusaha untuk menjadi aktivis dakwah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Akan tetapi sedikit sekali di kalangan hamba Allah yang bersyukur menjadi aktivis dakwah itu. Kebanyakannya barangkali di kalangan kita jadi muslim syok sendiri. Kita perlu ada peningkatan, ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Sekian puluh tahun kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tidak menyampaikan pada orang. Harus disampaikan kepada orang lain, ya. Sebab ilmu tidak hanya untuk difahami, dilaksanakan sendiri, tapi disebarkan pada orang lain. Silakan, Bu. Ya. Ada masalah, alhamdulillah, maknanya ada aktiviti. Okey, kalau ada masalah, kalau tak ada masalah, maknanya dia offline, ya. So absyiru, bergembira dengan masalah itu. Dan memang dakwah itu ialah to solve, to overcome masalah-masalah yang ada itu. Kemudian tentang penerimaan mad'u terhadap dakwah, selalu kita katakan itu bukan benda yang baru, ya. Siapalah kita jika dibandingkan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi yang sedang Allah jelaskan melalui surah Ali Imran ini, mereka bukan tidak kenal Rasulullah. Mereka juga mengingkari dakwah Rasul. Mereka tidak melihat pada apa yang disampaikan, tapi kepada siapa yang menyampaikan. Itu bukan fenomena baru hinggalah hari ini. In 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan. Okay. Quraisy ataupun musyrikin Makkah pada masa itu pun juga tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. Mereka berkata, kenapa Allah mengutus utusannya itu di kalangan manusia? Kenapa tidak dari kalangan malaikat? Sekiranya Rasul Allah itu di kalangan malaikat, kami akan beriman. Tapi ini manusia macam kami juga, apa bezanya? Kata mereka begitu. Kalau Allah pun segera merespon, jika kami turunkan utusan kami terdiri dari kalangan malaikat, mereka pun akan condemn juga. Ya Allah, kenapa engkau turunkan malaikat? Macam mana kami nak bercakap? Macam mana kami nak berkomunikasi? Macam mana kami nak mengikutinya? Dan kami pun tak nampak barangkali, kerana malaikat is unseen. Selalu dia condemn. Itu di antara karakter orang yang juhud, yang degil. Sehinggalah hari ini biasa kita dengar, siapa anda? Betul? Who are you? Bagi tahulah nama anda pada dia. Kalau dia belum kenal, who are you? Bagi tahu, I am fulan-fulan. Begitu. Misalnya lah kalau dia tanya, dia itu Samwan, kamu itu Safwan, misalnya. Jadi orang biasa begitu. Jangan ambil kira itu. In 'alaika illal balagh. Tugas kamu hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Dalam surah Yasin yang anda selalu baca dan anda selalu lebih faham dari saya,
penduduk Antakya pun mengatakan kepada 3 rasul itu, in antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun, sampai ke peringkat itu. Dan para rasul itu menjawab, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Jadi fenomena itu bukan baru. Siapalah kamu ni nak menyuruh kami kepada tauhid? In antum illa basyarum mithluna. Kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Dan Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak menurunkan apa-apa pun juga kepada kamu. In antum illa takdzibun. Kamu ni semuanya pembohong, pendusta. Jawaban para rasul yang 3 orang tadi, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kami untuk sampaikan kepada manusia. Habis di situ saja tugasnya. Kamu menerima untuk kebaikan kamu, kamu mengingkari, maka apa yang kamu ingkari juga akan kembali kepada kamu. Dan kami hanya diperintahkan untuk menyampaikan. Demikian sikap seorang da'i. So, jangan kita tersinggung dengan perkataan orang seperti itu. Sampaikan saja. Orang Arab sendiri ada pepatah mereka mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Dengar, perhatikan oleh kamu apa yang dia sampaikan. Jangan kamu tengok siapa yang menyampaikan. Ini konten itu, yang penting the truth, kebenaran itu. Karena kebenaran itu tetap, kebenaran ialah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan siapa yang menyampaikannya. Maksudnya jangan dilihat dari kedudukan orang yang menyampaikan itu. Kalau yang dia sampaikan adalah kebenaran, maka terimalah kebenaran itu sebagai kebenaran, bukan diukur dengan orang yang menyampaikannya itu. Baik. Ala kulli hal, kita balik lagi. Wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Itu kata-kata mereka, ya. So, janganlah kamu beriman atau percaya melainkan kepada orang yang mengikuti agama kamu. Kemudian selanjutnya, qul innal huda hudallah. Katakanlah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW untuk menyatakan dan mengatakan, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang mesti diikuti ialah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu petunjuknya itu yang datang dari Allah yang harus diikuti. Qul inna hudallahi huwal huda. Jadi harus diikuti itu ialah hidayahnya itu. Annal huda hudallah. Sama petunjuk itu adalah datang dari Allah. Dan Allah akan memberi petunjuknya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan petunjuk Allah itu telah dibawa dan dijelaskan, diturunkan oleh Allah ke atas hambanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ayat bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata lagi jelas, bukti-bukti, hujjah-hujjah yang tidak dapat mereka patahkan. Memang itulah dia kebenaran. Dan usaha mereka ini akan menemui kegagalan. Ini satu berita baik dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha mereka akan menemui kegagalan. Kemudian pada waktu yang sama merujuk kepada dai, pendakwah, yang memberikan taufik atau hidayah atau petunjuk hanyalah Allah. Dai tidak punya authority untuk meletakkan hidayah di dalam hati atau jiwa seseorang. Dia hanya ditugaskan untuk menyampaikan. Apa yang disampaikan? Hudallah, petunjuk Allah. Hudallah itu ma anzalahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia hudallah itu.
Sampaikan hidayah Allah. Dan hanya Allah yang akan memberi ataupun menyesatkan seseorang. Memberi hidayah atau menyesatkan. Kita pernah merujuk surah yang ke-28 ya, ayat 56 kalau tak salah. Ayat itu antara lain mengandungi isi kandungannya ialah bahawa taufik, memberi taufik itu hak prerogatif Allah. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak ada kuasa untuk memberi taufik pada seseorang yang disayanginya sekalipun. Karena ayat itu ada hubung kait dengan kematian Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. La tahdi yakni la tuwaffiq. Sesungguhnya kamu tidak ada kuasa untuk memberi taufik pada orang yang kamu sayangi. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberi taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi seorang da'i hanya tablighur risalah, menyampaikan risalah, menjelaskan, menerangkan, memberi bukti-bukti yang kuat, lagi jelas, hujjah, dalil atau burhan. Itu tugas da'i. Adapun taufik minallah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rasul sendiri tidak punya authority untuk meletakkan taufik pada hati orang yang dia sayangi, apalagi orang lain. Okey. Soal itu adalah hudallah. Qul inna hudallahi huwal huda. Kemudian dari ayat ini juga kita sebagai mukmin mesti yakin. Kalau sudah kita mukmin, mantapkan keimanan dan jangan ada irtiab sekalipun. Sedikit pun jangan ada irtiab, jangan ada keraguan. Kita mesti benar-benar yakin bahawa sebenar-benar petunjuk itu adalah petunjuk dari Allah. Kita dapati sebagian umat Islam masih belum mantap. Masih ada irtiab, keraguan. Maka usaha kita dari masa ke semasa untuk selalu memperkokoh, menguatkan iman kita. Supaya kita menjadi mukminuna shadiqun, mukmin yang benar. Iman yang disebut dalam surah 49 ayat 15, selalu kita rujuk ayat itu, "Tsumma lam yartabu." Surah 49 ayat 15. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, "Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Kalimat innama dalam bahasa Arab disebut adatun lil hasr. Satu kalimah yang digunakan pakai untuk mengkhususkan, spesifik. Sesungguhnya orang mukmin itu hanyalah orang-orang mukmin itu yang punya karakter, yang punya sifat-sifat ini. Maknanya kalau kalimat innama itu dia litakhsis, untuk khusus, tahsir orang ini saja. Other than mereka tu bukan lagi mukminuna haqqa. Siapa mereka? Alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu. Itu kalimat itu. Thumma lam yartabu. Tak ada keraguan. Jadi mesti mantap. Nah, untuk memantapkan iman mesti dengan ilmu. Al-ilmu syar'i yang diturunkan Allah. Saya tadi sudah singgung, Ramadan adalah peluang di antara peluang-peluang terbaik bagi kita untuk menilai kembali iman kita. Kalau masih ada keraguan, kita belum lagi menjadi mukmin yang sebenarnya. Nah, di hujung ayat, ulaika humus shadiqun. Mereka itu orang-orang yang benar dalam pengakuan iman mereka.
Ini antara perkara agenda yang terpenting dalam hidup kita sebagai mukmin adalah menguatkan dan memperkokoh iman kita. Jangan ada keraguan sedikit pun. Sedikit saja ada keraguan, dia akan menjejaskan iman itu sendiri. Dan syaitanul jinni wal insi akan mengambil peluang itu. Mereka mantapkan. Bukan hanya ekonomi Anda dimantapkan, tetapi lebih aula ialah memantapkan iman. Iman kalau sudah merasakh, terjunam, kokoh di dalam hati seorang, dia tidak akan ada raib. Hari ini kita mendapati sebagian umat Islam masih ada raib, ada keraguan-raguan terhadap agamanya sendiri. Okay. Selalu kita dengar, awas, waspada dan hati-hati. Dalam mereka pun ragu-ragu, mereka pula mempengaruhi orang lain supaya ragu-ragu terhadap kebenaran ini. Maka itu memantapkannya hanya dengan ilmu. Allah tidak pernah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah memohon kepada Allah sesuatu itu ditambah dan ditambah dan ditambah lagi selain daripada ilmu. Itu perintah dari Allah kepada Rasul. Dalam surah Thaha 114. Surah Thaha 114. Wa qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu, minta kepada aku. Katakanlah oleh kamu, Rabbi zidni ilma. Perintah itu kepada Rasul. Qul itu kata kerja perintah dari Allah, yang kena perintah waktu itu Rasulullah. Rabbi zidni ilma. Surah Thaha 114. Surah 20. Surah 20 ayat 114. Rabbi zidni ilma. Dalam rangka apa tadi? Untuk memantapkan iman. Ilmu bertambah, iman bertambah. Kokoh iman dan amalan akan bertambah. Barangkali jarang sekali kita memohon kepada Allah ditambah ilmu. Jarang kan? Yang paling banyak justru minta ditambah ini harta, wang ringgit, kekayaan. Ziyadatul ilmi ini yang akan memantapkan iman ialah ziyadatul ilmi, bukan ziyadatul mal. Nah, sayangnya kita sekarang terpengaruh dengan falsafah hidup orang-orang yang berpikiran materialism. Mantapkan ekonomi kita, baru semuanya akan mantap, kata yang lainnya akan mantap. Ini dari mana? Dari mana? Okay. Sehingga yang ini semua orang terpengaruh seperti itu. Dulu ada seorang pun berkata demikian, jika ekonomi kita mantap dan maju, orang akan memandang kita, memuliakan kita. Siapa kata? Mintalah kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Minta kepada Allah ditambah ilmu. Okay. Jadi sekali lagi, kalau Rasul diperintah, apalagi lah kita mantapkan iman, supaya setiap kali ada gangguan iman itu dia tetap akan firm, yakin. Qul inna hudallahi, qul innal huda hudallah. Mantapkan itu. Dan hudallah itu sekali lagi ialah ma anzalallah ala rasulihi, apa yang dia turunkan Allah ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim dan yakni sunnah nabawiyah. Kita semua sudah tahu Al-Quran itu sendiri hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa sahajalah yang akan selalu berpegang dan mengikuti petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran. Ciri orang yang bertakwa ialah orang yang selalu mengikuti panduan yakni Al-Quranul Karim.
Hudan linnas dan hudan lil muttaqin. Qul huwa hudan lilladzina amanu. Katakanlah dia, yakni Al-Quran itu hudan lilladzina amanu. Dia menjadi petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang beriman. Maka itu coba ulang kembali kefahaman kita tentang beriman kepada Al-Quran. Baca lagi buku-buku tauhid yang menjelaskan tentang beriman kepada Al-Quran. Fahami, lalu sejauh mana kita mengimaninya, sejauh mana kita mengambil ihtida, mengambil huda daripada Al-Quranul Karim. Anda tentu pernah membaca surah Yunus ayat 57, surah yang ke-10. Dan sekarang Anda sudah ada pada hari yang ke-10, mungkin sudah terbaca surah itu. So, Al-Quran itu disifati oleh Allah dengan 4 sifat di situ. Oke, yang pertama sebagai mau'izah, kedua syifa, ketiga apa? Hudan. Itu dia. Hudannya itu. Cuman masalahnya sekarang how far, berapa banyak, berapa jauh kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan. Nah ini berapa jauh kita atau sejauh mana kita mengambil petunjuk Al-Quranul Karim. Itu yang patut kita bertanya pada diri sendiri. Sejauh mana kita mengambil hudan daripada Al-Quranul Karim. Apabila kita berihtida mengambil huda pada Al-Quran, baru iman itu akan mantap, ya. Pasti akan mantap itu. Hanya orang-orang yang beriman sahajalah, ya, yang akan berihtida dengan Al-Quranul Karim itu. Dan sekali lagi, Ramadan adalah peluang yang terbaik untuk kita mencari hidayah minal Quran. Oleh itu mentadaburi Al-Quran lebih aula, lebih diutamakan daripada sekedar membacanya. Abu Hamzah berkata kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata, saya ni orang yang cepat membaca Al-Quran hingga saya mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam masa sehari semalam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagi aku memahami satu surah itu lebih utama daripada apa yang kamu lakukan, yang kamu buat itu. Jadi itu tadabbur. Jadi kalau Al-Quran itu hudan, maka kita mesti berihtida mengambil pedoman dan petunjuk dari Al-Quran dalam semua aspek kehidupan kita. Okay. Kerana ciri orang yang beriman, dia tidak akan mengambil pedoman hidup melainkan daripada Al-Quranul Karim, apa yang Allah turunkan. Kalau itu di dalam surah Fussilat, ya, 41 ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Surah 41 ayat 44. Sudah jumpa? Di tengah-tengah ayat tu, baris yang kedua. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Itu dia. Katakanlah Al-Quran itu adalah hudan dan syifa bagi orang-orang yang beriman. Nah, pertanyaan kita pada bulan Ramadan ini misalnya kan, sejauh mana saya mengambil petunjuk dan pedoman Al-Quran dalam menjalani kehidupan saya? Yani bagaimana saya hendak mengambil
petunjuk dari Al-Quran dalam percakapan saya. Bagaimana saya harus bercakap? Okay, ya. Ambil daripada Al-Quran. Berihtida. Bagaimana saya mencari rezeki Allah? Bagaimana saya bergaul? Bagaimana saya berniaga? Bagaimana saya berpolitik? Bagaimana saya berjiran? Semua perkara. Ambil. Coba pertanyaan-pertanyaan yang seumpama itu. Jadi di bulan ini Anda catat semua jenis pertanyaan dan cari jawabannya di dalam Al-Quran. Dalam rangka memantapkan iman. Ini kerana sudah kita singgung beberapa kali tadi bahawa gangguannya itu terlalu banyak untuk menjejaskan atau menggoyahkan iman. Akan ada saja syayatinul insi wal jinni. Syaitan golongan manusia dan jin akan ada saja. Maka mantapkan hanya dengan berihtida bi kitabillah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innal huda hudallah. Mesti yakin tentang hal itu. Kemudian ayyuta ahadum mithla ma utitum. Kita teruskan ayat tadi ya. Dan janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepada kamu. Ini perkataan mereka yang lain. Mereka mendakwa bahawa kenabian dan kerasulan itu milik penuh mereka. Hak mutlak mereka. Itu hanya apa? Dakwaan palsu. Dakwaan palsu mereka. Mereka itu punya kitab Taurat. Tapi mereka berusaha untuk menyembunyikan ayat-ayat Taurat yang ada hubung kait dengan sifat-sifat Rasul akhir zaman. Okay? Sedaya upaya mereka hendak menyembunyikan kebenaran. Itu salah satu karakter atau akhlak atau sifat ulama-ulama Yahudi. Sengaja memang. Kitmanul haq, menyembunyikan kebenaran dari diketahui oleh orang lain. Ada dua tujuan bagi mereka. Satu, menghalangi orang ramai daripada beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawanya. Keduanya, mereka menjaga kepentingan diri mereka sendiri. Kerana mereka berpandangan antara lain, sekiranya orang-orang Yahudi yang lain beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti mereka akan, kedudukan mereka akan terjejas. Income mereka pun akan ada masalah. Jadi itu untuk kepentingan diri kan. Kerana nanti orang ramai tidak akan lagi memberi penghormatan kepada mereka. So akan terjejaslah periuk nasi. Dalam bahasa kasarnya seperti itu. Maka mereka sanggup menyembunyikan kebenaran. Dan bahkan bukan hanya disembunyikan, tapi dimanipulate kebenaran itu dengan dakwaan-dakwaan palsu. Hanya untuk kepentingan diri. Jadi fenomena macam ini bukan baru. How long, berapa lama mereka boleh berbuat begitu seperti itu? Dia tidak akan selamanya mereka berjaya. Ada karakter manusia nih ya. Kalau dihalang-halangi dari sesuatu, ataupun ada sesuatu yang digembar-gemburkan, diwar-warkan sebagai tidak baik, jahat dan sebagainya, manusia ini ada suspend ya. Dia teruja nak tahu. Betul tak? Dan dia akhirnya mencari. Makin dihalangi, makin dia mencari. Dan akhirnya kalau sudah dapat, dia akan terus grab kebenaran itu dan mantap. Dahulu yang berbuat sedemikian ini adalah ulama-ulama Yahudi, ahbar Yahud. Tapi Anda juga melihat realiti ini di kalangan ulama Islam. Ada juga di kalangan ulama-ulama Muslim
yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran dari pengetahuan orang ramai. Yang disembunyikan itu bukan Al-Qur'annya. Ayat Al-Quran tidak dapat disembunyikan. Okay. Kitab Taurat dahulu hanya ada pada tangan ulama mereka, pada simpanan mereka. Bolehlah disembunyikan ayatnya atau maknanya. Hari ini Al-Qur'annya tidak boleh disembunyikan, tetapi makna ayat. Okay. Kefahaman yang benar itu diselewengkan, dimanipulate demi untuk kepentingan diri, kepentingan kelompok dan sebagainya. Lalu membuatlah tuduhan-tuduhan palsu kepada orang lain tanpa hujjatun balighah, tanpa hujjah, tanpa dalil, tanpa bayyinat, tanpa dilalah. Jadi fenomena ini bukan baru, dan ia tidak akan berhenti, akan terus saja ada. Maka di sini pentingnya Anda menjadi aktivis dakwah untuk menyampaikan kebenaran. Okay. Semakin Anda giat dan aktif dalam berdakwah untuk menyebarkan kebenaran, pada waktu yang sama, du'atun ila abwabi jahannam, kata Rasulullah, para penyeru manusia menuju ke pintu neraka jahannam pun makin aktif. Jadi akan terus bertembung. Karena pertembungan ini sebetulnya bainal haqqi wal batil, bainal iman wal kufur, bainat tauhid wal syirk. Itu pertembungan ini. Baina hizbullah dengan hizbus syaitan, baina ahlul haq dengan ahlul batil. Dia terus selama dunia ini masih ada. Maka Anda harus menjadi aktivis. Pada akhirnya ada bisyarah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat. The truth, kebenaran ini akan muncul sebagai pemenang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam surah 17, ayat cari sendiri, mungkin sudah terbaca. Okey. Pada hari ke-10 ini. Okey. Baik. Siapa yang dapat lebih dahulu, dapatlah kuih badak berendam. Okey. Subhanallah. Taib. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. 1781. Lama sangat. Taib. 1781. Betul tak? Apa bunyi ayatnya? Wa qul ayo. Ini good news dari Allah. Wa qul ja'al haq. Anda mesti menyebarkan al-haqqa. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran daripada Rabbmu. Anda mesti datang menyampaikan al-haq. Dan tentu ada al-batil yang akan against al-haq itu. Tapi Allah sudah bagi tahu di sini. Yang namanya kebatilan itu karakternya zahuqa. Apa arti zahuqa? Pasti akan lenyap. Sekuat manapun juga. Pada akhirnya sebenarnya dia zahuqa. Sementara kebenaran akan tetap remain, ya, di atas muka bumi ini. Yang disebut oleh Allah sebagai ma yanfa'un nas. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Fa amma zabad, adapun zabad itu buih. Buih yang mengandungi berbagai kotoran disebut zabad. Fayamkuth, dia akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas, adapun apa yang memberi manfaat kepada manusia, dia akan remain,
dan meresap dalam bumi. Surah Ar-Ra'd, surah 13 ayat 17. Surah 13 ayat 17. Jumpa dah? Okey. Tengok tu baris yang ketiga dari bawah atau keempat dari atas. Ketika Allah memberikan perumpamaan tentang al-haq wal batil. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i maa'a fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya wa mimma yuqiluna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh kadzalika, demikianlah, yadribullahu al-haqqa wal batil. Allah membuat perumpamaan bagi yang hak, yang benar, dan yang batil. Fa ammaz zabadu, adapun buih itu, fayadhhabu jufa', dia akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Buih itu kan dia cepat hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, yakni al-haq itu, maka ia tetap di bumi, di dalam hati manusia. Kadzalika yadribul amsal. Coba anda ulangi dan tadabburi ayat ini. Macam mana Allah menggunakan analogi untuk supaya kita memahami antara al-haq dengan al-batil. Sekuat manapun juga gerakan al-batil itu, dia karakternya jufa, dia karakternya zahuqa, dia akan lenyap. Nah, ayat seperti ini hendaknya memberi motivasi kepada ahlul haqq untuk tetap zahirina 'alal haqq la yakhafuna laumata laim. Mereka zahirin, tetap berpegang teguh dan menzahirkan, menyampaikan kebenaran. La yakhafuna laumata laim, mereka tidak bimbang dan tidak takut akan dicela oleh orang-orang yang suka mencela. Tetap jalan terus. Jadi kalau ada orang yang mencela, itu barangkali bisyarah, ya, indikasi bahawa apa yang disampaikan itu adalah benar. Ya, apa guideline-nya? Tak tahu, dia mencadangkan. Mencadangkan mesti ada keadaan, sebab dia kata kalau di Arab boleh pakai, kalau di Malaysia tak boleh. Jadi maknanya agama ini bukan lagi lil alamin, bukan universal. Okey. Dan begitulah, ya. Dia kata mengatakan kalau buat bid'ah nanti masuk neraka. Maknanya hadis tu dipertikaikan, Ustaz. Ya. Betul tak ada yang? Ya. Yang mana mempertikaikan yang menyatakannya, yaitu Rasulullah. Dan Rasulullah itu diutus oleh Allah apakah lil Arab faqat, untuk Arab saja, ataupun linnas, seluruh manusia. Tapi kalau di Arab tu Malaysia pergi ikut sebab orang Malaysia menghormati dia punya adat dan budaya. Tapi dekat Malaysia kita tak boleh. Apakah agama itu budaya dan adat? Ini permasalahan, ya. Daripada pihak yang Ya begitulah, bukan baru. Itu kitman, menyembunyikan kebenaran. Dan memang akan terus dipertahankan statement seperti itu untuk menjadikan orang yang masih belum mantap dia jadi ragu-ragu, ya tak ya. Jadi akhirnya Islam itu di standardize berasaskan geografi atau kebangsaan. Okay, di sini lain Islamnya dengan di sana. So which Islam dan yang betul? Karena masing-masing. Karena kita di Nusantara mungkin lain, orang lain mungkin di Amerika lain Islamnya, di Jepun lain Islamnya nanti. Dan inilah yang akhirnya umat Islam tidak bersatu padu antara lainnya. tapi yang bercakap Swiss authority, Seperti yang sedang kita baca surah 3 ini bukan
Yahudi layman. Para ahbar disebutnya. Ahbar itu maknanya ulama-ulama besar, orang yang punya authority. Orang yang punya authority. Justru orang yang punya authority itu seharusnya mengguide orang ramai bima anzalallah. Orang yang lebih authority daripada orang yang punya authority adalah Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah mengguide manusia ini dengan his own opinion and idea. Never. Tidak. Sering sekali Rasulullah ditanya oleh para sahabat, dan Nabi kadang-kadang menjawab, lam ya'tini wahyun minas sama, ataupun lam ya'tini Jibril alaihissalam. Bila ditanya oleh sahabat, antara lain, belum datang lagi wahyu dari langit, Jibril tak datang lagi, tunggu. Atau Rasulullah diam. Dan bila Rasulullah diam, para sahabat itu tidak force him untuk menjawab. Karena ada adab. Karena para sahabat mereka beriman kepada siapa itu Muhammad SAW. Nah, maka perlu dimantapkan apa maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maksud iman kepada Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Mantapkan iman. Para sahabat tidak pernah alaha itu maknanya force him to answer. Mereka ada adab. Dan mereka tahu Rasulullah tidak akan menjawab kecuali bila wahyu turun. Oleh itu, dulu kita pernah membaca dalam surah Al-Baqarah. Tiap kali para sahabat bertanya, yas'alunaka an. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa? Anil yatama, anil ahillah, anil mahid. Okay? Banyak yang ditanya. Lepas itu pasti ada kalimat qul. Pasti. Qul. Perintah dari Allah kepada Rasul. Jawablah. Jawabannya datang dari mana? Dari Allah, dari langit. Nabi hanya menyampaikan. Jangan memanipulasi. Perkataan itu bukan perkataan orang tertentu. Itu hadis Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan Riyadhus Shalihin itu karangan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi di antara ulama besar pengikut mazhab Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Anda perhatikan setiap topik dalam kitab Riyadhus Shalihin, topik apa saja mesti qala Allah baru qala Nabi. That is the guideline yang paling benar. Jarang sekali memberi komen, his own comment. Nah, kita ni selalu nak memberikan komen ke atas apa jua yang Allah firmankan, apalagi sabda Nabi. Sedangkan firman Allah pun masih dikomentari. Ya, mungkin juga, bukan baru, dulu pun ada di kalangan ulama. Karena harus memahami kalimah asalnya, bagaimana kalimah itu digunakan pakai dalam Al-Quran. Fa'ala kulli hal, oleh itu tadi mohonlah kepada Allah kefahaman yang benar. Sebab bukan hanya mohon ilmu ya, yang banyak, tetapi kefahaman yang benar. Bagaimana Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Faqihhu. Fiqhun maknanya fahmun. Berilah kefahaman yang benar kepada anak ini dalam agama. Dan ajarkan dia ta'wil, tafsir Al-Quran. Makna Al-Quran. Al-fahmus sahih, kefahaman yang benar adalah anugerah Allah di antara anugerah-anugerah yang besar yang dianugerahkan kepada seorang hambanya. Dan orang-orang muslim yang mendapat karunia anugerah yang besar memahami Al-Quran dan Sunnah atau Islam secara benar ialah para sahabat. Tidak ada mana-mana manusia di kalangan umat Islam
yang lebih faham tentang agama ini selain daripada para sahabat. Dan kefahaman mereka itu sudah di-endorse oleh Allah dan Rasul. So the next generation mesti mengikut kefahaman mereka. Bagaimana para sahabat memahami kalimah bid'ah? Ikuti kefahaman mereka. Nah, cuman masalahnya kita kan di Nusantara dan saya khususnya tidak pernah dikenalkan para sahabat kepada saya. Tak kenal. Nama-nama mereka pun hanya beberapa orang. Bukan keilmuannya, bukan imannya, bukan perjuangannya. Kita tidak dikenalkan. Barangkali ada kesengajaan dari musuh-musuh Islam untuk tidak kita kenal mereka. Digantilah dengan mitos-mitos tempatan. Jadi kalau saya orang Sunda, maka ada mitos orang Sunda. Tangkuban Perahu yang di Bandung itu. Ada mitos masing-masing. Dan di sekolah diajarkan. Kemudian juga figure-figure yang Hindu yang lama. Rasulullah atau para sahabat ini saya tak kenal. Tidak ada di dalam manhaj atau sistem pendidikan yang saya pernah belajar di sana. Tidak kenal. Saya hanya kenal Ali apabila saya belajar pencak silat waktu itu. Nama pencak. Puh kanan, puh kiri. Berkat doa baginda Ali. Gitu? Maka Ali lambang kekuatan, a strong man. Maka bila sebut tongkat mesti kepada Ali refernya. Itu masalah. Aneh bin pelik. Mungkin ada sengaja. Sementara di Saudi yang saya tahu itu mula dari tadika sudah ada sukatan hayatus sahabah. Karena para sahabat bentuk nyata daripada Quran dan Sunnah. Rasulullah itu kan Al-Quran yang berjalan. Betul tak? Nah para sahabat ini, mereka Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalaulah Al-Quran itu hanya skrip, sebuah skrip kan Al-Quran, katalah itu skrip. Maka pengarahnya ada Rasulullah. Macam mana Al-Quran itu diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan mereka, para sahabat inilah yang menjadi pelakon-pelakonnya. Dan mendapat endorsement. Mereka mendapat award yang tertinggi, yaitu keridhaan Allah. Award yang tertinggi seluruh sahabat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi selepas sahabat tidak mendapat keridhaan Allah secara langsung disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi mereka juga akan mendapatkan sekiranya mereka mengikuti. Antara lain yang diikuti ialah kefahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasul. Karena para sahabat adalah bentuk real daripada Quran dan Sunnah. Ingat, di zaman para sahabat belum ada satu buku pun yang dicetak. Al-Quran pun ketika itu belum lagi dicetak. Dan mereka tidak pernah mempertikaikan. Karena Al-Quran dibacakan oleh Rasul, difahami, praktikkan. Nah itu perbezaannya. Belum ada. Hadis Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari belum ada. Tetapi sudah ada sunnah Nabi pada kehidupan mereka. Kita sekarang baru punya buku. Okay? Baru punya buku. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Barangkali lah. Untuk sementara ini. Kita harus mengkajinya dan ikuti mereka. Karena Allah sendiri menyuruh kita di dalam surah 9 ayat 100. Silakan Puan, ada apa yang bertanya? Okey, kita sudah jelaskan dalam tafsir dahulu, yakni sudah kita tadabburi bahwa ayat itu bukan untuk orang muslim. Ayat itu untuk orang non muslim. Kita sampaikan saja sudah jelas antara qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Jelaskan apa itu ar-rusyd, apa itu al-ghayy kepada orang-orang non muslim. Setelah itu biarkan, serahkan kepada mereka. Are they going to believe or not to believe? Ya, karena mereka memang memahami Al-Quran mengikut hawa nafsu. Kalau yang murtad,
Kalau betul-betul lah kita ni Muslim, masalahnya Islam kita belum mantap. Dan Islam kita Islam kepentingan diri. Kita tidak menjadi Muslim sebagaimana yang Allah kehendaki dan Rasul ajar. Kita nak Islam ikut kita, ikut selera kita. Ini masalahnya. Itu yang berlaku. Dan orang murtad dibiarkan. Sementara hukum agama kita, orang yang murtad itu setelah dinasihati, dibagi masa, maka faqtulhu, kata Rasul. Dalam hadis 40 Nawawi, Anda sudah membaca hadis ini. Okey. Tidak halal darah seorang Muslim kecuali satu di antara tiga, antaranya orang yang murtad. Dan Abu Bakar As-Siddiq ialah orang yang melaksanakan undang-undang itu. Sekarang orang yang seperti itu jangan dipaksa. Dia murtad. Orang murtad kalau dibiarkan menggunakan kalimah itu, orang murtad itu kan daripada orang dahulunya Islam. Betul tak? Anda tidak boleh menggunakan murtad kepada orang non-muslim masuk Islam. Tidak ada istilah itu kecuali orang yang keluar daripada Islam. Dan jangan dibiarkan. Ada hududnya, disebut haddur riddah. Dalam kitab hadis 40 Nawawi, semua masjid dan surau ada. Cuman masalahnya aplikasi. Siapa yang melaksanakan? Ketika tidak ada pelaksananya, maka tinggal teori saja. Dan yang melaksanakannya ialah ulul amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Kalau kamu berbeza pandangan dalam satu-satu perkara, kembalikan pada Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Nah, masalahnya orang sekarang tidak mau kembali ke situ. Kalau kembali pun dia akan memahami mengikut his own lust and vain desire. Nah, itu maknanya belum ada iman. Iman itu karakternya ialah tunduk dan patuh. As-sam'u wa ta'ah. Nah, itu, yang namanya iman. Dia tidak akan mempertikaikan. Nah, apalagi menggunakan la ikraha fid din. Siapa? Bukan untuk kamu. Orang untuk kamu ini, kalau yang murtad mesti dikenakan haddur riddah. Siapa yang mengenakan haddur riddah? Ulul amri. Okey, ulul amri. Siapa ulul amri? Mana ulul amri? Okay, saya ada kenal kawan saya namanya Encik Amri. Itu aja. Okey? Tidak lebih dari itu. Jadi kita sekarang orang yang murtad dibiarkan di mana-mana. Kenapa? Tidak ada penguat kuasaan. Tidak ada penguat kuasaan. Bagaimana nak menguat kuasakan undang-undang itu sedangkan kita sendiri belum faham? Maka itu mantapkan dahulu ilmunya. Semoga Allah memaafkan kerana kelalaian kita selama ini. Dan kita tutup di sini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sudah habis masa Anda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika.